bersama-sama lagi, setunggal kali 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga meskipun mati listrik seperti ini di studio ini tuh sudah mati listrik ya. Meskipun mati listrik, mudah-mudahan tetap bisa lancar ya. Baik, kita langsung mulai saja. Paket 2 buku ultra nomor 1 sampai 25. Kita mulai dari nomor 1. Sudah dibuka? Persiapan kita untuk melihat screen ya yang akan di-share oleh Bu Putri. Nomor 1. Rantai makanan yang terdapat pada ekosistem sungai. Kira-kira yang lazim yang mana? Jawabannya yang D. Belingo. Lumut dimakan ikan kecil, kemudian ikan kecil, nah itu sudah muncul toh slide-nya. Ikan kecil kemudian dimakan ikan gabus. Ikan gabus dimakan sama berang-berang. Jadi jawabannya yang D. Insya Allah sudah nyala. Sudah benar semua ya. Alhamdulillah listriknya sudah menyala. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 ada sebuah rantai makanan. Yang pertama itu rumput. Rumputnya dimakan X. Kita belum tahu X-nya ini apa. Kemudian X-nya ini dimakan katak. Katak itu ada kesalahan cetak ya. Harusnya katak dimakan ular. Nah, apa yang bisa maem rumput? Siapa saja yang bisa maem rumput? Kalau A, maem rumput kah? A itu sebenarnya lebih ke maem daun-daunan ya. Jadi bukan rumput. Kalau cacing tidak makan rumput. Kalau belalang, nah itu makan rumput. Jadi jawabannya yang C, Cirebon. C ya. Kalau kumbang juga tidak makan rumput. Kemudian yang nomor 3. Ada suatu rangkaian makanan juga. Di situ dalam rangkaian makanan tersebut, peran nomor 1 dan nomor 3 berturut-turut apa? Bu Esi bisa di-share-kan, Bu Esi? Oh iya. Yang saya bisa lihat itu. Apa jawabannya? Yang nomor 1 itu kan ada jamur ya. Jamur itu berarti dia tugasnya menguraikan makhluk hidup yang sudah mati. Jadi yang A, pengurai, dan yang nomor 3 itu konsumen 1 karena dia makan rumput. Ya, yang A. Kemudian kita bersiap ke yang nomor 3. Adakah pertanyaan dulu tadi tentang rantai makanan? Gak ada? Oke, lanjut kita ke nomor 3. Perhatikan rantai makanan berikut. Ada rumput. Rumput dimakan belalang. Belalang dimakan burung kecil. Kemudian burung kecil dimakan elang. Nah, ini ada perumpamaan. Jika belalangnya itu berkembang pesat, maka apa yang akan terjadi? Berarti belalangnya banyak sekali. Kalau belalangnya banyak, otomatis dia menghabiskan rumput yang banyak. Terus apa pengaruhnya ke burung kecil? Berarti burung kecil punya banyak bahan makan, gitu. Kalau barang banyak, otomatis burung kecil juga ikut banyak. Terus kalau burung kecil ikut banyak, nah elang juga ikut banyak. Jadi yang mana? Yang rumput berkurang dan elang bertambah. Opsinya yang C.
Cirebon. Benar ya? Insya Allah sudah benar. Kemudian nomor 5. Contoh hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis komensalisme. Nah, ternyata anak-anak kemarin tadi pagi Bu Nisa cek lagi, di soal ini ternyata memang banyak yang salah. Nah, komensalisme itu apa? Hubungan yang seperti apa? Hubungan yang satunya untung, yang satu tidak apa-apa. Jadi yang mana? Yang C, Cirebon. Kalau yang B, lebah dengan tumbuhan berbunga itu mutualisme. Kemudian, kalau yang A, lat buah dengan buah mangga itu nanti lat buahnya mendapatkan makanan, buah mangganya nanti itu membantu penyerbukannya. Ya, ada bunga yang di sekitar buah mangga itu nanti terbantu karena adanya lalat buah yang ke mangga. Jadi membantu penyerbukan, mutualisme. Kalau yang B juga mutualisme. Kemudian kalau yang D, bunga rafflesia itu parasit. Jadi dia itu menempel di akar pohon yang besar. Kemudian maemnya juga dari pohon yang besar itu, jadi parasit. Sehingga jawabannya yang benar yang C. Nomor 6. Nomor 6, burung jalak hinggap pada tubuh kerbau. Kegiatan tersebut menjelaskan adanya simbiosis mutualisme. Alasannya apa? Nah, di soal ini kita ditanyai tentang alasannya. Kenapa kok kerbau dengan burung itu dinamai simbiosis mutualisme? Karena alasannya kerbaunya dapat apa dari burung? Kerbaunya itu mendapat badan yang terbebas dari kutu. Terus burungnya dapat apa dari kerbau? Dia memperoleh makanan. Makanannya berupa kutu-kutu yang hinggap di kulit kerbau. Jadi yang mana jawabannya? Yang D. Dubai. D ya, kerbau dan burung jalak sama-sama memperoleh keuntungan karena dengan burung jalak hinggap di tubuh kerbau dan memakan kutu, kerbau akan terbebas dari kutu. Kerbaunya terbebas dari kutu. Sementara burung jalak memperoleh makanan. Oke ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 7. Tumbuhan kantung semar. Sudah punya bayangan belum tumbuhan kantong semar itu? Sudah ya? Hidup di daerah rawa yang kurang akan nitrogen. Nah, untuk dapat bertahan hidup, kantung semar itu memiliki ciri khusus, yaitu apa? Ini juga banyak yang salah. Ternyata di kantong semar itu ada cairannya. Cairannya fungsinya untuk biar serangganya itu terpeleset dan masuk ke kantongnya. Setelah masuk ke kantongnya, caranya itu mencerna supaya nitrogennya mudah diserap oleh kantong semar. Jadi jawaban yang tepat yaitu daunnya berkantung berisi cairan asam. Asamnya itu untuk mencerna serangga yang jatuh ke kantong. Jadi yang D. Kalau yang A, batang tebal berlapis zat lilin itu biasanya pada kaktus. Ya toh? Kalau yang B, akar serabut panjang dan lebat. Biasanya pada teratai untuk berpegang kuat di dasar sungai biar dia tidak terbawa oleh arus. Kemudian kalau yang C, bunga mengeluarkan cairan nektar itu biasanya pada Rafflesia arnoldi. Tuh ya, jadi berbeda. Kemudian yang nomor 8. Ada kura-kura. Yang di rumah punya kura-kura. Itu gampang ya meliharanya ya, tinggal dikasih sayuran saja, insya Allah hidup.
Biasanya kalau di sini terkenalnya kura-kura Brazil itu. Oke, kura-kura memiliki cangkang yang keras, ya kan? Memiliki cangkang yang keras di tubuhnya. Itu fungsinya untuk apa? Cangkang yang keras itu fungsinya untuk melindungi diri dari pemangsanya. Jadi kalau ada pemangsa, dia cepat-cepat langsung masuk. Kepalanya langsung masuk. Kakinya 4 itu juga langsung masuk. Sehingga bisa melindunginya dari pemangsa. Yang nomor 1 jawabannya apa itu? Aisyah itu chattingnya. Yang nomor 1 ada chattingan tadi. Yang nomor 1 sampai 5 jawabannya apa? Maaf tadi sinyal hilang. Oh, nanti ya. Nanti kita akan chat atau Bu Nisa tuliskan di papan tulis jawabannya. Ya Mbak Aisyah? Oke, ya. Ya, Bu. Oke. Kita lanjut dulu ya ke yang nomor 9. Nomor 9 ini ada gambar. Ada jerapah, ada rusa, ada unta. Semuanya ini hewan apa? Kira-kira Mas Raka? Ada Mas Raka? Ketiga hewan ini termasuk golongan yang karnivora, omnivora, atau herbivora. Raka, cek. Herbivora, Bu. Oke, herbivora. Kemudian hewan tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya, herbivora ya. Contoh hewan lain yang dia itu juga herbivora. Yang A, gajah dan kuda Nil. Kalau yang B itu salahnya ada pada yang beruang itu. Beruang itu kan tidak herbivora ya, karnivora. Kemudian yang C itu salah karena ada kucingnya. Kucing itu karnivora. Kemudian yang D salahnya yang mana? Yang tikus. Karena tikus itu omnivora. Pemakan segalanya. Dia suka keju, suka kelapa, suka buah juga, digerogoti, ya toh? Jadi jawabannya yang A. Yang selanjutnya, 10. 9A ya. Oke, nomor 10. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara sama dengan tanaman di atas, tanaman di samping maksudnya. Tanaman di samping itu tanaman apa sih? Tanaman apa kira-kira itu? Tanaman apa Mas Arfa? Mas Arfa, halo? Nomor 10, tanaman apa Mas? Bambu, Bu. Bambu. Betul. Kalau bambu berarti cara berkembangnya dengan cara apa? Perkembangbiakannya dengan cara apa? Mas Arfa? Tunas. Tunas. Oke, berarti cari jawaban yang dia itu pakai tunas berkembang biaknya. Yang mana kira-kira? Yang D. Nah. A kenapa salah? A itu karena tunas adventif. Dari daun bisa muncul tunas. Itu namanya tunas adventif. Kemudian peganggan, arbai, stroberi, semanggi, rumput teki. Apa? Geragi. Semek biji ya. Biji kesemek. Kemudian yang nomor 11. Hewan yang berkembang biak dengan tunas. Hewan sekarang. Yang mana? Yang A. Hidra dan anemon laut. Kalau paramecium berkembang biak dengan cara, ayo apa? Mas Rashid, paramecium berkembang biak dengan cara? Dedot. Dengan cara apa Mas Rashid? Membelah diri. Kemudian kalau cacing pipi berkembang biak dengan cara fragmentasi. Kalau amuba berkembang biak dengan cara membelah diri.
bintang laut dengan fragmentasi dan terkadang bintang laut juga bisa bertelur. Kalau umang-umang, tahu umang-umang? Kepong-pongan ya. Kalau di pantai itu kadang ada yang suka jual umang-umang. Kita sebul dulu, bul gitu baru dia keluar. Itu umang-umang. Kalau umang-umang berkembang biaknya dengan cara bertelur. Kemudian yang nomor 12. Nomor 11 jawabannya yang A. A ya. Nomor 12 ada sebuah tabel mengenai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Pasangan tumbuhan dengan cara berkembang biak yang tepat ditunjukkan pada nomor, kita cek dulu. Kunyit dengan cara rimpang. Salah atau benar, Mas Bintang? Kunyit dengan cara rimpang atau rizoma? Benar nggak, Mas Bintang? Benar. Benar. Nomor 1, benar. Kemudian yang nomor 2, lidah buaya caranya dengan stolon. Benar tidak Mbak Siva? Enggak. Enggak, salah. Nomor 2, salah. Kemudian sansevieria dengan tunas. Tunas tok. Benar apa salah? Mas Haidar. Halo Mas Haidar. Sansevieria dengan tunas benar apa salah ya? Harusnya itu tunas adventif. Kemudian kalau yang 4, kentang dengan umbi batang, itu benar. Jadi jawabannya yang B, nomor 1 dan nomor 4. B. Yang selanjutnya, nomor 13. Burung bangau memakan ikan yang ditangkapnya. Bentuk adaptasi yang dilakukan bangau adalah bentuk adaptasinya. Bangau punya apa supaya dia bisa mudah menangkap ikan di sungai? Yang D, Dubai. Dia punya paruh yang berkantung. Jadi burung bangau itu temannya yang burung flamingo, burung pelikan, itu punya kantung di paruhnya. Supaya dia bisa menyaring, menangkap ikan-ikan kecil yang ada di sungai atau di lautan atau di bakau. Kalau yang A itu salah karena paruh bersudu itu miliknya si bebek. Yang A itu punya bebek, jadi salah. Kemudian yang B, punya siapa? Kaki pendek dan berselaput itu. Kaki pendek berselaput, jadi berselaput tuh nanti biar dia tidak mudah terperosok di lumpur. Ada angsa bisa, bebek juga bisa. Kemudian kalau yang paruhnya runcing dan tajam, nah ini. Tadi Bu Nisa cek banyak yang menjawab C. C itu padahal dia punyanya si burung kolibri. Yang dia makan nektar di bunga. Jadi paruhnya harus runcing dan tajam. Runcing. Maaf, runcing. Runcing tuh lu kira-kira kalau runcing itu tuh belum tentu dia tuh panjang juga ya. Oh maaf, jadi paruh runcing dan tajam itu punya elang untuk mencabik-cabik daging. Nah kalau yang kolibri itu yang panjang dan runcing, panjang runcing untuk mendapatkan nektar yang ada di bunga. Tetap jawabannya yang D, paruh berkantung. Nomor 14. Tunas bambu memiliki selubung yang berbulu halus. Hal ini tujuannya untuk, bulu halusnya itu untuk A, melindungi diri dari pemangsanya. Biar pemangsanya itu merasakan sensasi gatal. Karena ada bulu halus yang ada di bambu. Gitu. A ya. Lanjut di nomor 14.
Nomor 15. Nah, nomor 15 ini dari soal-soal tryout, Bu Nisa baru ketemu yang mindi itu ya. Ternyata tanaman mindi itu keluar di sini. Dulu waktu pembelajaran offline, tumbuhan mindi itu belum sering muncul di soal. Jadi dalam rangkuman materinya tidak Bu Nisa sertakan tanaman mindi karena jarang dipakai. Ternyata di sini muncul. Nanti kita akan bahas ya. Pasangan nama tumbuhan dan cara adaptasi yang tepat. Itu yang enceng gondok, daun tipis berlapis lilin yang tebal. Salah atau tidak? Enceng gondok, daunnya tipis berlapis lilin yang tebal. Lilin yang tebal. Salah. Salah ya. Memang berlapis lilin tapi tidak terlalu, jadi tidak tebal. Nah, yang tebal itu pada kaktus. Jadi permukaannya enceng gondok itu tidak begitu tebal lilinnya itu. Hanya licin saja. Kemudian yang nomor 2, Venus, itu daunnya berbulu. Selain dia mempunyai daun yang berbentuk engsel, jadi bisa menutup kalau ada serangga, itu kan Venus flytrap. Jadi tanamannya itu buka gini, dia itu kalau belum dapat mangsa dia membuka. Kemudian kalau sudah ada serangga yang masuk di daunnya sini, dia langsung cepat-cepat menutup supaya serangganya bisa dia makan untuk mendapatkan nitrogen. Itu si Venus flytrap. Dia mempunyai daun berbulu getar yang peka. Nomor 2, benar. Kemudian nomor 3, tanaman mindi, tumbuhan mindi. Mindi itu biasanya ada di pinggir-pinggir jalan. Biasanya di perkotaan. Pinggir-pinggir jalan raya itu kan sering ada tumbuhan untuk sebagai peneduh atau pemasok oksigen di pusat kota. Itu biasanya pakai tanaman mindi ini. Jadi kayak pohon cemara, cuman dia daunnya tidak seperti cemara. Jadi daunnya biasa, cuman dia bentuknya kayak cemara gitu pohonnya. Itu pohon mindi. Kadang di tengah jalan, di pinggir jalan, di tengah jalan di pinggir jalan. Itu tumbuhan mindi. Kemudian dia beradaptasinya dengan cara daun menggulung di siang hari. Salah, ya. Nomor 3 salah. Karena kalau mindi itu cara beradaptasinya dengan cara merontokkan daunnya. Ketika kemarau, dia rontok daunnya. Sama seperti pohon jati, mahoni. Itu sama. Merontokkan daunnya. Jadi nomor 3 salah. Kemudian nomor 4, buah naga. Batangnya tebal, benar? Benar. Untuk menyimpan air. Kemudian kalau pare. Pare itu seperti tanaman gamba. Seperti tanaman anggur. Dia mempunyai yang namanya sulur yang panjang untuk membelit batang. Jadi yang benar itu yang nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Sehingga jawabannya yang mana? Yang C. 2, 4, dan 5. C ya. Nomor 16. Penambangan biji besi secara terbuka menyebabkan lahan menjadi tandus. Hal ini dapat ditanggulangi dengan cara apa? Jadi kalau mau menambang besi itu lahannya tuh dikeruk dulu pakai alat berat sampai terbentuk lubang, sampai ada air dari buminya keluar. Setelah air buminya keluar itu kemudian ada penyaring khusus. Penyaring khususnya itu untuk menyaring emas yang ada di dalam lahan, di dalam bumi kita. Jadi pasti nanti akan menyisakan lubang-lubang di bekas lahan penambangan besi. Nah, hal ini itu nanti kalau dibiarkan terus-menerus, tandus terus, nanti lama-lama akan rusak lingkungannya, sehingga harus diapakan? Caranya harus direklamasi. Ya, jadi dulu kan Bu Nisa pernah menerangkan reklamasi itu kalau di pantai itu nggak baik. Tapi kalau reklamasi di darat itu baik karena menutup lubang-lubang bekas penambangan dengan tanah. Jadi
bisa mencuburkan tanahnya itu tidak tandus lagi, dicampur dengan tanah-tanah yang baik. Jadi reklamasi ada dua, reklamasi yang ada di pantai dan reklamasi yang ada di daratan. Kalau yang di pantai itu merugikan, kalau yang di daratan itu menguntungkan. Ya, harus direklamasi, kemudian setelah direklamasi ditanami pohon-pohon yang berkayu. Jadi nanti lingkungannya lama-lama akan membaik lagi. Gitu caranya. Jadi jawabannya yang C. Reklamasi area penambangan. Nomor 17. Penanaman tanaman di pusat perkotaan itu bermanfaat untuk A. Menanggulangi banjir. Kalau menanggulangi banjir itu kayaknya kurang banyak pohonnya kalau di kota, ya enggak? Tidak hanya tanaman sebenarnya kalau mau menanggulangi banjir. Jadi yang A belum tepat. Kemudian kalau yang B mengurangi polusi itu bisa jadi. Karena di kota itu kurang sekali akan pohon hijau. Dari area hijau itu masih sangat minim. Jadi harus ada pohon untuk dia itu mengurangi polusi yang dihasilkan dari kendaraan-kendaraan bermotor. Kemudian kalau yang C menyerap oksigen. Kok malah menyerap oksigen? Salah ya, harusnya menyerap CO2 yang nantinya itu akan mengurangi polusi. Jadi yang C salah. Yang D mencegah erosi. Erosi itu di dataran tinggi ya. Erosi. Kalau abrasi di area pantai. Jadi yang D salah. Sehingga jawaban yang paling tepat yaitu yang B, mengurangi polusi. Yang nomor 18. Nah, ini juga lumayan banyak yang salah. Nggak apa-apa, ini memang kayaknya belum kita bahas ya dulu waktu ketemu langsung itu. Bu Nisa belum memberikan yang mengenai lingkungan, cara menjaga lingkungan. Nomor 18, penggunaan pupuk buatan yang berlebihan dan masuk ke area perairan sungai dapat mengakibatkan apa? Menggunakan pupuk berlebihan sampai pupuknya itu masuk ke daerah perairan. Dan nanti akan terjadi blooming di perairan. Bloomingnya itu nanti enceng gondoknya, tanaman-tanaman airnya akan bloom. Jadi banyak sekali sehingga ini malah merugikan. Karena biota-biota yang ada di bawahnya, di dasar sungai, itu tidak bisa mendapatkan sinar matahari. Makanya kalau sampai enceng gondok blooming, itu yang makhluk hidup yang ada di dasar sungai, itu kekurangan sinar matahari sehingga lama-lama akan mati. Ya, akan berlindih gitu loh. Berlendir gitu airnya itu. Kalau di dasar sungai itu biotanya pada mati. Jadi ini menyebabkan B, pesatnya pertumbuhan tanaman air yang nanti akan mengakibatkan biota-biota yang ada di dasar sungai itu akan ikut mati. B ya. Kemudian nomor 19. Nomor 19. Kesuburan tanah di wilayah perbukitan berkurang karena humus terbawa erosi. Erosi itu tanah longsor. Agar kerusakan tidak semakin parah, maka biasanya itu ini dibuat di area pegunungan ya. Di Bali banyak. Kalau di Gunung Kidul banyak nggak Bu? Sekedan tuh. Tarasiring itu loh. Jadi tuh biar enggak erosi, ada beberapa ya di gunung itu ada beberapa. Cuman yang banyak tuh di Bali banyak. Itu biar dia tidak erosi harus dibuat sengkedan atau terasiring. Jadi lahannya yang di pegunungan itu dibikin seperti lantai kayak terasiring gitu loh. Bertahap-tahap gitu. Terasiring atau sengkedan. Supaya tidak erosi. Jadi jawabannya yang A. Kalau tumpang sari itu tidak
harus di tempat yang tinggi, bisa di sekitar kita. Tumpang sari itu maksudnya dalam satu lahan ada banyak tanaman yang ditanam. Misalkan selain menanam padi, juga menanam terong di bagian pinggir-pinggirnya. Itu namanya tumpang sari. Kemudian kalau rotasi tanaman itu dari misalkan sekarang menanam padi, setelah panen menanam kacang, setelah kacang menanam jagung, setelah jagung padi lagi, itu namanya rotasi tanaman. Itu menguntungkan tanah juga, menjaga kesuburan tanah. Kemudian kalau tumbuhan palawija juga yang tumbuhan-tumbuhan palawija saja. Jadi yang paling tepat yang A, membuat sengketan atau terasering. Kemudian nomor 20. 20 ini sudah masuk di bagian-bagian tumbuhan. Ada lentisel. Lentisel pada tumbuhan berfungsi sebagai lentisel itu alat pernafasan yang ada di batang. Jadi jawabannya yang C. Kalau A, yang menyerap air dan unsur hara, itu fungsinya silem. Kemudian kalau yang B, pernafasan di daun, itu fungsinya stomata. Kalau yang D, menyimpan air dan cadangan makanan, itu menyimpan air. Ada di seluruh tubuhnya si tumbuhan. Tapi yang mengangkut bahan makanan yang sudah jadi, itu nanti si floem. Jadi yang C. Kita lanjutkan ke nomor 21. 21 ini nanti mengenai energi alternatif sih itu nanti ya. Oke, soalnya batang tebu dapat dimanfaatkan untuk bahan pembuatan yang dibuat dengan bahan tebu itu ada spiritus dan gula pasir. Jadi yang kalau biogas itu bukan tebu, tapi nanti dari kotoran hewan ternak. Kemudian kalau alkohol itu sama seperti spiritus. Kemudian kalau gula merahnya itu kan yang salah. Gula merah itu dari kelapa. Kemudian yang D, salahnya ada di biodiesel. Biodiesel itu dari biji jarak, ya, dari kedelai, dari tanaman-tanaman sawit, biji sawit. Itu yang biodiesel. Jadi nomor 21 jawabannya ya A. Spiritus dan gula pasir. Spiritus itu kata kerennya itu bioetanol. Masih sama dengan alkohol. Alkohol, spiritus, ada yang etanol, ya, itu dalam satu nama namanya bioetanol. Kemudian nomor 22. Perhatikan gambar di bawah. Ada gambar metamorfosis hewan apa ini? Kecoa. Cari hewan yang mengalami metamorfosis sama dengan kecoa. Yang ini udah benar semua ini. Yang D. Belalang dan jangkrik. Karena mereka sama-sama mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Kalau lebah dan lalat mengalami metamorfosis sempurna. Kalau nyamuk sempurna. Belalang tidak sempurna. Semut sempurna. Nyamuk juga sempurna. Jadi yang tepat jawabannya yang D. Belalang dan jangkrik. Nomor 23. Petani banyak yang mengalami kerugian karena tanaman tebunya rusak pada pangkal, batang, dan akar. Kerusakan tersebut ternyata disebabkan oleh kumbang. Nah, tahapan daur hidup kumbang yang merugikan petani tebu itu yang tahap apa? Kira-kira yang apa? Telur, larva, pupanya, atau imago? Imago itu yang dewasa. Yang D.
Pas dewasa, kumbang itu memakan pangkal, tebu, dan akar. Makanya kalau di sawah itu banyak kumbang karena banyak bahan makanannya. Yang D. Kemudian nomor 24. Ada gambar rangka telapak tangan kita. Rangka tangan kita. X itu menunjukkan di pangkal ibu jari. Nah, kira-kira itu sendi apa? Pangkal ibu jari. Bisa nggak kalian gerakkan? Gerakannya berapa arah? 2 arah. Berarti kalau 2 arah namanya sendinya sendi pelana. Jadi jawabannya yang A. Kalau sendi engsel pada siku-siku pada lutut. Kalau peluru pada bahu. Ini arahnya ke segala arah. Kalau yang engsel tadi hanya 1 arah. Mas Atar itu cat apa ya kira-kira ya? Mas Atar, saya mengerjakan Google Form. Tapi yang nomor 21 saya jawab A. Apa itu? Jawab A tapi Oh gitu, maaf sekali. Ada kesalahan ternyata, lagi-lagi human error-nya Bu Nisa, kambuh lagi. Maksud Bu Nisa, di buku Bu Nisa tuh bikin kuncinya itu sudah A. Ternyata di Google Form D ya. Maaf ya, mohon maaf sekali. Kesalahan Bu Nisa juga ya. Human error-nya Bu Nisa kumat lagi. Maaf ya, jawabannya tepat yaitu yang A, sudah benar. Yang A, sendi pelana. Kemudian nomor terakhir yang kita bahas hari ini nomor 25. Ada sebuah rangka. Nah, rangka itu tujuannya untuk kira-kira ngopo rangka kuwi ya? Kira-kira apa? A, alat anggota gerak aktifkah? Yang namanya rangka itu anggota gerak pasif. Anggota gerak aktif itu contohnya otot, itu aktif. Kalau tulang rangka itu anggota gerak yang pasif. Kemudian B, menahan berat badan tubuhkah? Menahan berat badan tubuh. Yang bisa menahan berat badan tubuh itu ya pola konsumsi kita. Jadi yang B salah. Kemudian yang C, melindungi organ reproduksi. Benar nggak? Bisa jadi. Kemudian yang D, memproduksi sel darah merah. D salah. Jadi yang paling tepat yang C, melindungi organ reproduksi kita. Salah berapa anak-anak? Kayaknya kalau yang bagian 1 sampai 25 ini sudah banyak yang benar kalau enggak. Insya Allah sudah banyak yang benar ya. Insya Allah ya. Oke, ada pertanyaan dulu. Kalau ada yang mau bertanya, dihidupkan mikrofonnya atau di unmute atau chat. Apa-apa? Transparan. Apa? Transparan. Oh, oke. Nomor 1 sampai 12 tuliskan saja ya. Papan tulis ya nanti ya, tapi ya. Sekarang kita akan tambahan materi sedikit yang kira-kira tadi malam itu banyak yang salah. Akan bisa bahas sekarang ya. Boleh disiapkan Bu slide-nya yang PPT PowerPoint. Diulangi lagi Bu jawabannya taruh. Oke, bisa tuliskan sambil menunggu PPT-nya siap. Sudah bisa tuliskan kuncinya, bisa di screenshot. Oke. Tadi yang ketinggalan saat ngakosnya bisa di screenshot saja biar cepat. Atau ditulis juga boleh sih. Baik. Sudah?
tidak puasa boleh minum, disambi minum ya. Jangan lupa untuk minum biar tidak dehidrasi. Sudah? Baik, kita akan kembali ke materi yang akan bisa sampaikan. Insya Allah cepat saja karena waktunya tinggal 10 menit. Oke, kita akan mulai dari simbiosis. Simbiosis itu hubungan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Simbiosis terbagi jadi 4. Mutualisme, komensalisme, amensalisme, dan parasitisme. Kalau yang mutualisme ada banyak sekali contohnya. Ada tadi kerbau dan burung jalak. Bentar, ada mutualisme itu ada banyak sekali. Ada semua bunga dan lebah. Bunganya mendapatkan bantuan ini penyerbukan dari si lebah. Lebahnya mendapatkan nektar. Yang tidak stabil, sinyal wave-nya tidak stabil, mungkin karena cuaca bisa jadi. Kita lanjutkan ke simbiosis biar cepat. Ada mutualisme, komensalisme, di satu ada. Ada tanaman gulma, ada padi dan gulma. Gulmanya tuh nggak apa-apain, nggak dapat apa-apa, tapi padinya rugi karena ada gulmanya. Kemudian yang parasitisme banyak sekali, bahkan mungkin sering kita alami, ya. Panuan, kades, kurap, kutu air itu parasitisme. Jadi jamur yang ada di tubuh kita, yang menempel pada tubuh kita itu parasit sifatnya, merugikan kita. Jadi satu untung, satunya rugi, ya. Kemudian selain kades, kurap, kutu air tadi, parasitisme itu juga pada hubungan antara cacing belang yang ada di usus sapi, usus manusia itu juga parasitisme. Kemudian tengu, tungau pada kulit manusia juga parasitisme. Itu yang simbiosis. Kemudian yang materi selanjutnya, Bu, bisa digeserkan? Harap sabar sebentar ya. Karena memang sinyal itu tidak bisa kita duga maunya gimana. Jadi kita lihat saja. Mohon waktunya sebentar, saya akan menyampaikan sebentar. Bu, PPT yang selanjutnya, oke, biofuel. Itu yang tadi Bu sudah sampaikan mengenai energi alternatif selain bensin, selain solar, ternyata tuh ada biofuel. Biofuel itu terbagi jadi 3. Ada bioetanol, ada biogas, ada biodiesel. Kalau bioetanol itu nanti ada alkohol, ada spiritus. Untuk mensterilkan, ya, sterilkan dari makhluk-makhluk hidup yang mikroskopis itu biasanya pakai bioetanol. Nah, bioetanol itu dibuat dengan bahan dasar tape, buah bit, singkong, dan tebu. Kemudian kalau biogas itu dari kotoran ternak. Itu kan diungkep dulu itu, nanti lama-lama timbul gas. Nah, gasnya yang dihasilkan dari kotoran sapi yang telah diungkep tadi bisa digunakan untuk menjadi gas untuk masak. Kemudian biodiesel. Biodiesel itu pengganti si bensin. Bahannya dari biji jarak, biji kelapa sawit, dan kacang-kacangan, kedelai, polong-polongan kayak gitu. Itu yang biofuel. Kemudian yang materi selanjutnya ada. Nah ini, daur hidup hewan atau metamorfosis yang daurnya itu merugikan. Insya Allah nanti berusaha akan share saja. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, cara mencegah pelestarian lingkungan. Lanjut Bu. Ada banyak sekali cara kita untuk melestarikan lingkungan kita. Yang pertama dengan reboisasi. Itu cara agar kita terbebas dari banjir. Ada reboisasi, ada biopori. Biopori itu ada di sekolahan kita. Di halaman rumput itu. Kalian kalau melihat itu ada di taman itu ada kayak bolongan-bolongan pipa kayak gitu. Itu namanya biopori. Untuk agar airnya itu meresap di tanah. Mencarikan jalan si air untuk meresap ke tanah. Namanya biopori. Kemudian ada sumur resapan.
di dekat rumah dibuat sumur resapan supaya kalau terjadi banjir, airnya itu mengalir ke sumur resapannya itu, tidak menggenangi rumah. Kemudian cara kita yang paling gampang kita lakukan, yang bisa kita lakukan setiap hari, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Bu Nisa sangat sedih sekali ya Allah, karena kalau Bu Nisa melihat sampah-sampah itu berada di pinggir sawah. Kayak itu kayak ngeli-eli banget gitu loh. Sawah itu kan hijau, terbentang luas, sudah bagus, sudah indah ciptaan Allah. Tiba-tiba ada sampah. Itu langsung kayak gitu, kayak udah deh nggak indah lagi kayaknya. Ya, jadi sebenarnya hal sepele, tapi hal sepele itu kalau kita lakukan nanti insya Allah akan berdampak baik untuk kehidupan kita ya. Jadi kalau anak-anak kalau membuang sampah silakan di tempat sampah ya, jangan kalau di jalan minum kemudian minumnya habis pakai botol kemasan ya simpan dulu di tas atau di kantong plastik, baru nanti kalau ketemu tempat sampah buang. Jangan di jalan sambil membuang sampah, itu tidak baik banget dan Bu Nisa tidak suka itu. Oke, kemudian menghindari membuat area rumah atau apapun dengan konblok. Jadi kalau di konblok, tanah di konblok, otomatis jalan air untuk menuju ke tanah itu terhalang oleh konblok. Ini bisa menyebabkan banjir. Kalau semua lahan di konblok, ya tidak ada resapannya di situ, itu akan banjir. Ya, jadi tidak usah di konblok. Sudah terlanjur ya sudah. Selanjutnya, apalagi? Ada mencegah tanah longsor. Nah, tadi Bu Nisa bilang sengkedan. Itu yang ada di gambar itu, atau terasering. Jadi, perbukitan atau pegunungan yang dia itu sawahnya dibuat seperti seperti tangga berlantai-lantai gitu. Itu namanya sengkedan. Kemudian menanam tanaman-tanaman yang berkayu juga mencegah longsor. Longsor itu kata lainnya erosi. Kalau abrasi itu nanti terjadi di pantai. Selanjutnya, lanjut. Yang selanjutnya cara mencegah abrasi. Nah, tadi yang di pantai dengan cara membuat yang namanya pemecah ombak ya. Itu ada di pantai mana ya? Kulon Progo kalau nggak salah. Itu ada kayak gitu beton pemecah ombak. Jadi kalau ada ombak itu nanti ketemu sama si beton itu, akhirnya ombaknya pecah. Tidak jadi jadi kekuatan ombaknya pecah di situ. Setelah sampai daratan, ombaknya tidak besar. Gitu. Jadi pemecah ombak. Kemudian selain membuat beton pemecah ombak, juga harusnya melestarikan tanaman mangrove. Mangrove itu juga pemecah ombak juga yang secara alami. Selain mangrove juga melestarikan juga yang namanya hutan bakau. Jadi seperti rawa, bukan rawa, kalau rawa itu kan nanti ecek gondok semua. Jadi ada tanaman-tanamannya, cuman sungai, kayak sungai gitu. Itu namanya bakau. Gitu. Kalau di pantai-pantai itu saya tidak ada hutan bakaunya. Ini yang versi lengkapnya, cara-cara kita melestarikan lingkungan, ada cara mencegah banjir, cara supaya tidak membunuh biota-biota laut, itu tidak boleh memakai pukat harimau. Juga ketika kita menggunakan pestisida, harus dengan sesuai ukuran, jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti akan muncul varietas hama baru. Hamanya itu biasanya lebih kebal dari biasanya. Kemudian, kalau menggunakan pupuk juga jangan sampai kena sungai. Nah, kalau kena sungai nanti tadi bloom, enceng gondoknya bloom. Jadi tumbuh banyak banget. Sehingga menutupi sungai, menutupi biota-biota laut. Dia tidak bisa mendapatkan sinar matahari. Kemudian ada akibatnya juga ketika kita memburu ular. Nah, anak-anak, kalau ketemu ular, ya ular itu memang berbahaya. Cuman kalau kalian tahu ular yang tidak berbahaya ya cukup panggil orang tua saja. Jangan bermain-main ular. Kadang-kadang kalau yang pecinta lingkungan atau pencinta reptil itu kalau ketemu ular tidak dibunuh, tetapi dipindahkan dia di area persawahan biar tepat ekosistemnya. Jadi ular itu sebenarnya tidak salah, karena ya dulunya ular itu tinggalnya di daerah situ, tapi
manusia itu membuat rumah. Sehingga sejujurnya kita itu yang mengganggu ekosistem ular. Jadi kalau ada area lahan hijau yang sudah jarang, tiba-tiba ular masuk, ya ularnya tuh karena bingung, dia tuh nggak punya tempat tinggal, makanya dia sampai ke rumah-rumah penduduk. Sebenarnya dia hanya bingung, tujuannya hewan tuh hanya dia tuh mencari makan saja atau tempat berlindung. Tuh. Oke, itu akibat memburu ular itu nanti bisa menyebabkan tikusnya merajalela. Elangnya akan berkurang. Barangkali ada elang yang dia itu hampir punah, kalau nggak ada ular, ya nanti lama-lama punah. Itu akibatnya memburu ular. Kemudian akibat memburu tikus sekarang. Tikus itu memang menyebalkan sekali kalau di rumah. Tapi kalau di sawah, dia menjadi bahan makanan si ular. Makanya kalau pengen rumahnya tidak dimasuki ular, harus terbebas dari tikus. Ya. Di tikusnya kalau bisa jangan sampai masuk rumah. Tetap pada ekosistem aslinya, yaitu di pekarangan, di sawah, dan lain-lain. Jangan sampai masuk rumah. Dan itu ada lagi ya kira-kira? Kayaknya sudah cukup. Oke, cukup. Pembelajaran IPA kali ini cukup untuk saat ini. Mohon maaf sekali, banyak sekali kekurangan. Ya, dari mulai mati listriknya, dari mulai sinyalnya tidak stabil, dan jamnya molor. Ya, nanti sampai jam 11 lebih 5 menit. Sebenarnya nggak molor-molor banget ini. Masih wajar lah ya. Baik, adakah pertanyaan? Ini saya tunggu chatnya atau unmute atau langsung dari mikrofon kalian. Silakan. Adakah? Mbak Viva mau bertanya? Enggak. Enggak ada, kira-kira kalau sudah jelas. Ada tidak yang mau bertanya? Kalau kita membahas mengenai lingkungan tuh sebenarnya sangat menarik. Saya sangat menyukai mengenai lingkungan. Apalagi kalau yang namanya ekosistem kayak gitu ya. Kalau yang satu punah nanti akan berpengaruh pada hewan apa atau tumbuhan apa kayak gitu. Ini nggak ada yang mau tanya? Aman semua ya berarti ya? Baik. Kalau nggak ada yang mau tanya, kita tutup dulu pertemuan kali ini dengan doa juga. Bisa disiapkan untuk berdoa, posisi berdoa, diberesi buku dan pensilnya, kita berdoa bersama-sama. Siap? Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillah dari Bu Nisa cukup sekian. Apabila ada banyak sekali kendala dan kekurangan, Bu Nisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.